Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Lidwina Puan Kusuma dengan NIM K6423046. Hari ini saya akan membawakan materi tentang tujuan negara. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah ilmu negara. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama, kita mulai dengan definisi dari negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu atau masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Definisi selanjutnya yaitu tujuan negara. Tujuan negara adalah kepentingan utama untuk susunan wujud negara dan penyelidikan sangat dirintangi apabila hal ini tidak cukup diperhatikan oleh suatu pemerintahan. Teori ini didapat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan konstitusional dan pembuatan teoritis. Pendekatan konstitusional yaitu pendekatan yang didapat dengan dilihat dari nilai konstitusinya yang ada dalam pembukaan. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan teoritis, yaitu dengan melihat hal-hal nyata dalam kehidupan kenegaraan. Teori yang pertama yaitu teori dari Montesquieu. Montesquieu berteori bahwa kemerdekaan merupakan tujuan utama dari sebuah negara dan didorong dengan kehidupan masyarakat yang aman dan sentosa. Jika kemerdekaan dan kehidupan masyarakat yang aman dan sentosa sudah tercapai, maka kekuasaan yang baik juga sudah tercapai dalam negara tersebut. Selanjutnya yang kedua ada teori dari Charles E. Merriam. Charles E. Merriam berpendapat bahwa tujuan negara memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, keamanan ekstern untuk melindungi negara dari serangan luar. Dan poin yang kedua yaitu ketertiban intern, dengan jalan menata organ-organ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan poin yang ketiga yaitu keadilan, dengan mewujudkan pembagian sesuai dengan tingkat yang telah disetujui. Dan poin yang keempat yaitu kesejahteraan umum dengan jalan memenuhi kebutuhan individu dalam berbagai aspek. Selanjutnya dan poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, kebebasan dengan memberi jalan kebebasan sesuai dengan keinginan dan kehendak warganya. Tokoh yang ketiga yaitu teori dari Niccolo Machiavelli. Niccolo berteori bahwa terciptanya kemakmuran rakyat dan negara merupakan tujuan utama dari sebuah negara, dan kesejahteraan negara dan rakyat merupakan faktor pendukung dari tujuan negara tersebut. Lalu tokoh yang keempat yaitu teori dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa mengembangkan moral warga akan menjamin kebaikan hidup bagi warganya sendiri. Maka dari itu, moral warga yang tinggi merupakan tujuan utama dari sebuah negara. Teori yang kelima yaitu teori dari Dante Alighieri. Dante berteori bahwa menciptakan perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari semua negara yang ada di dunia, dan membuat organisasi pemerintahan dunia sebagai alat untuk mencapai perdamaian dunia itu sendiri. Dan teori yang keenam yaitu teori dari Immanuel Kant. Teori dari Immanuel Kant yaitu menegakkan hak dan kebebasan warga negara dan membentuk dan mempertahankan hukum, serta harus ada keseimbangan antara hak dan kebebasan serta pertahanan hukum dari sebuah negara. Selanjutnya ada teori dari Roger H. Soltau. Roger berteori bahwa memaksimalkan dan memungkinkan agar rakyat dapat berkembang daya ciptanya merupakan tujuan dari sebuah negara, karena jika rakyat dalam sebuah negara itu berkembang, maka negaranya tersebut juga akan ikut berkembang.
Dan teori menurut tokoh yang terakhir yaitu teori dari Lord Zhang. Lord Zhang berteori bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya merupakan tujuan utama pemerintah, yaitu berkuasa penuh atas rakyatnya. Maka dari itu, Lord Zhang pada saat itu sangat-sangat berkuasa atas rakyatnya. Bahkan, Lord Zhang mampu menindas rakyatnya pada saat itu. Selanjutnya yaitu ada teori tujuan negara menurut beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurut beberapa kaum. Kaum yang pertama yaitu kaum sosialis. Tujuan negara menurut kaum sosialis yaitu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi seluruh umat manusia. Menurut kaum sosialis, kebahagiaan semua orang itu sama dan semuanya harus dibagi rata. Selanjutnya ada tujuan negara menurut kaum kapitalis. Berbeda dengan menurut kaum sosialis, menurut kaum kapitalis, kebahagiaan semua orang hanya dapat dicapai jika tiap-tiap orang telah mencapai kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat harus dicapai lewat politik dengan sistem liberal dan persaingan yang bebas. Maka dari itu, kaum kapitalis percaya untuk membuat semua orang bahagia, maka semua orang harus mementingkan kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya ada teori tujuan negara menurut teori teokratis. Menurut teori teokratis, untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman, tentram, dengan taat kepada Tuhan. Menurut teori ini, jika seluruh masyarakat itu taat dan percaya dengan Tuhan, maka tujuan dari negara tersebut sudah terpenuhi. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada teori negara kesejahteraan. Menurut teori ini, tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang bahagia, makmur, dan berkeadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, 12 teori dari tujuan negara. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.